Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk seluruh jiwa yang sedang mencari kebenaran di tengah kabut dunia. Sahabat-sahabatku yang budiman, malam ini, kita akan menelusuri kembali satu ramalan yang telah hidup ribuan tahun dalam bisikan para leluhur. Sebuah kisah yang sering disebut-sebut, namun tak pernah pasti kebenarannya. Ketika Satrio Piningit bangkit, dunia pun menunduk. Apakah ini sekadar legenda? Apakah hanya dongeng kuno yang diwariskan turun-temurun? Atau mungkinkah kita sedang hidup di dalam ramalan itu, tanpa menyadarinya? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah misteri, ramalan, dan pesan leluhur yang penuh makna dari channel ini. Dan izinkan kami menyampaikan disclaimer penting. Kisah ini hanyalah ramalan, legenda, dan tafsir budaya Nusantara yang diturunkan dari masa ke masa. Bukan untuk dipercaya secara mutlak, namun untuk direnungkan, agar kita bisa mengambil sisi positif, nilai moral, dan pesan spiritualnya. Ambillah hikmahnya, tinggalkan hal yang tidak baiknya. Sebab di balik setiap kisah mistik, selalu tersimpan ajaran tentang kebijaksanaan dan kesadaran diri. Kini, tenangkan pikiranmu, dengarkan dengan hati, karena perjalanan ini akan membawa kita ke batas antara mitos dan kenyataan, antara langit dan bumi, antara manusia dan takdirnya. Di suatu masa yang tak tertulis dalam kalender manusia, kabut turun dari langit tanpa hujan, tanpa angin, tanpa tanda. Gunung-gunung di timur Jawa bergetar halus, seolah menyimpan rahasia yang telah lama terpendam. Di balik kabut itu, konon terdengar suara gaib, lirih, namun menggema di hati mereka yang masih memiliki nurani. Suara itu berkata, waktunya hampir tiba, ketika sang tertutup akan menyingkap diri. Namun siapa yang dimaksud dengan sang tertutup itu? Apakah benar ia Satrio Piningit, tokoh misterius yang diramalkan Jayabaya ribuan tahun silam? Ataukah hanya simbol, bayangan dari harapan rakyat yang lama menunggu keadilan turun dari langit? Konon, dalam ramalan itu disebutkan, sebelum sang satria muncul, dunia akan tertutup kabut kebohongan. Manusia akan kehilangan arah antara benar dan salah, antara suci dan dosa. Orang berilmu akan sibuk mencari nama, sementara orang bijak memilih diam dalam sunyi. Dan di saat itulah, dari pedalaman yang tak dikenal, muncul seorang laki-laki biasa, tanpa jubah, tanpa mahkota, tanpa tanda kebesaran, namun langkahnya mengguncang hati banyak orang. Dikatakan bahwa wajahnya tidak bercahaya, tetapi sorot matanya mampu menembus dusta. Ia tak membawa senjata, namun kata-katanya bisa mematahkan kekuasaan. Ia tidak menuntut pengikut, tetapi orang-orang datang sendiri kepadanya, mencari kedamaian yang tak lagi mereka temukan di dunia modern yang bising. Namun benarkah ia Satrio Piningit? Atau hanya seorang bijak yang diangkat manusia menjadi mitos? Di lembah-lembah, para petani mulai berbisik, sudahkah waktunya tiba? Di kota-kota, para penguasa mulai gelisah tanpa sebab. Mereka bermimpi buruk, istana runtuh, tahta berubah menjadi debu. Sementara di langit malam, bintang-bintang tampak berpindah tempat, membentuk garis aneh seperti panah yang mengarah ke selatan. Para tetua desa berkata, itu pertanda negeri akan berganti nafas. Tapi siapa yang berani memastikan maknanya? Dalam naskah kuno yang ditemukan di sebuah candi tertimbun tanah, tertulis kata samar, bila bumi menunduk dan langit tak lagi memberi cahaya, maka sang penyingkap akan datang. Dunia pun menunduk bukan karena takut, tapi karena sadar akan kebenaran yang ditutupi. Apakah dunia benar-benar akan menunduk di hadapan sang satria? Ataukah hanya kiasan bahwa kebenaran akan kembali ke tangan rakyat? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setiap kali kabut turun di pagi hari, bisik-bisik itu kembali terdengar. Apakah ini saatnya? Dan setiap kali seseorang menatap matahari terbit dari balik gunung, selalu ada rasa aneh di dada, perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak diam-diam di balik layar dunia. Entah ramalan ini benar, atau hanya dongeng penghibur bagi mereka yang lelah dengan gelapnya zaman. Namun satu hal pasti, harapan belum mati.
Di tengah hiruk-pikuk zaman yang kehilangan arah, nama Satrio Piningit tetap hidup, seperti bara kecil di dalam hati bangsa yang menunggu fajar baru. Mungkin, hanya mungkin, ketika dunia benar-benar menunduk, bukan karena takut, melainkan karena sadar, sang satria itu sudah ada di antara kita. Tapi siapakah dia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan tampak separuh dan bintang-bintang berkerlip redup, langit di timur mendadak memancarkan cahaya aneh. Bukan kilat, bukan meteor, tapi cahaya panjang seperti tombak api yang membelah cakrawala. Penduduk desa berhamburan keluar, sebagian berlutut, sebagian menatap langit dengan takjub, dan sebagian lainnya menutup mata karena takut pada apa yang belum mereka pahami. Di lereng gunung, seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga petilasan berbisik lirih, "Waktunya sudah dekat. Langit telah membuka pintunya." Namun apa makna cahaya itu? Pertanda kebangkitan? Atau peringatan sebelum kehancuran? Ramalan kuno pernah berkata, bila langit menyalakan obor di timur, maka bumi akan menyiapkan tahtanya di barat. Apakah ini berarti Satrio Piningit akan muncul dari timur tanah Jawa? Ataukah hanya pertanda bahwa dunia sedang bergeser? Bahwa tatanan lama akan runtuh dan digantikan oleh kekuatan baru? Di tengah kebingungan itu, banyak orang mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat seorang laki-laki berpakaian putih lusuh berjalan di tengah padang ilalang. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun langkahnya mantap. Di setiap tempat yang ia pijak, rerumputan layu berubah menjadi hijau kembali. Air yang keruh menjadi jernih, dan angin yang panas berubah sejuk. Ada pula yang bermimpi melihat lautan berwarna merah. Namun di tengah ombak itu berdiri seseorang yang memegang obor. Api obor itu tidak padam meski diterpa gelombang. Lalu suara halus bergema di udara. Ketika dunia terbalik dan hati manusia kehilangan cahaya, penuntun akan muncul bukan dari istana, tapi dari kesunyian. Apakah itu pertanda kebangkitan Satrio Piningit? Atau hanya pantulan harapan dari batin rakyat yang merindukan keadilan? Di kota besar, mereka yang berkuasa mulai gelisah. Tiba-tiba, keputusan mereka selalu membawa bencana. Uang tak lagi memberi rasa aman. Kekuasaan terasa rapuh seperti daun kering di musim angin. Di sisi lain, orang-orang kecil justru menemukan ketenangan baru. Mereka yang dulu ditindas mulai saling membantu tanpa alasan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun mereka menuju kebangkitan batin. Dari mulut ke mulut, berita tentang tanda di langit timur menyebar cepat. Ada yang berkata itu cahaya malaikat. Ada pula yang menuduh itu sihir atau rekayasa manusia. Namun tidak ada yang bisa membuktikan. Gambar yang diambil lenyap. Rekaman hilang begitu saja. Hanya tersisa keyakinan dan misteri. Sampai akhirnya, seorang pertapa dari gunung menulis dalam lontar tuanya. Cahaya itu bukan sekadar tanda. Itu adalah panggilan bagi mereka yang masih murni hatinya. Karena satria tidak akan muncul di mata yang tertutup keserakahan. Lalu muncul pertanyaan yang mengguncang batin banyak orang. Apakah Satrio Piningit sudah lahir, namun belum diakui? Atau ia baru akan datang ketika dunia benar-benar gelap total? Entah siapa yang benar. Namun semenjak malam itu, setiap fajar di langit timur selalu tampak sedikit berbeda. Warna jingganya lebih dalam, sinarnya terasa lebih hidup, seolah menyapa manusia dengan pesan yang belum terucap. Dan di antara bisik-bisik doa subuh, selalu terdengar kalimat yang sama dari bibir orang tua yang masih percaya pada ramalan leluhur. Ketika cahaya datang dari timur, maka dunia akan menunduk bukan pada kekuatan, tapi pada kebenaran. Apakah waktu itu sudah dekat? Ataukah dunia hanya sedang menguji kesabaran manusia menanti sesuatu yang tak pasti? Hanya hati yang bersih yang akan tahu jawabannya. Ada satu ramalan yang belum pasti kebenarannya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan tampak separuh dan bintang-bintang berkerlip redup, langit di timur mendadak memancarkan cahaya aneh. Bukan kilat, bukan meteor, tapi cahaya panjang seperti tombak api yang membelah cakrawala. Penduduk desa berhamburan keluar, sebagian berlutut, sebagian menatap langit dengan takjub, dan sebagian lainnya menutup mata karena takut pada apa yang belum mereka pahami.
Di lereng gunung, seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga petilasan berbisik lirih. Waktunya sudah dekat. Langit telah membuka pintunya. Namun apa makna cahaya itu? Pertanda kebangkitan? Atau peringatan sebelum kehancuran? Ramalan kuno pernah berkata, bila langit menyalakan obor di timur, maka bumi akan menyiapkan tahtanya di barat. Apakah ini berarti Satrio Piningit akan muncul dari timur tanah Jawa? Ataukah hanya pertanda bahwa dunia sedang bergeser? Bahwa tatanan lama akan runtuh dan digantikan oleh kekuatan baru? Di tengah kebingungan itu, banyak orang mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat seorang laki-laki berpakaian putih lusuh berjalan di tengah padang ilalang. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun langkahnya mantap. Di setiap tempat yang ia pijak, rerumputan layu berubah menjadi hijau kembali. Air yang keruh menjadi jernih, dan angin yang panas berubah sejuk. Ada pula yang bermimpi melihat lautan berwarna merah. Namun di tengah ombak itu berdiri seseorang yang memegang obor. Api obor itu tidak padam meski diterpa gelombang. Lalu suara halus bergema di udara. Ketika dunia terbalik dan hati manusia kehilangan cahaya, penuntun akan muncul bukan dari istana, tapi dari kesunyian. Apakah itu pertanda kebangkitan Satrio Piningit? Atau hanya pantulan harapan dari batin rakyat yang merindukan keadilan? Di kota besar, mereka yang berkuasa mulai gelisah. Tiba-tiba, keputusan mereka selalu membawa bencana. Uang tak lagi memberi rasa aman. Kekuasaan terasa rapuh seperti daun kering di musim angin. Di sisi lain, orang-orang kecil justru menemukan ketenangan baru. Mereka yang dulu ditindas mulai saling membantu tanpa alasan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun mereka menuju kebangkitan batin. Dari mulut ke mulut, berita tentang tanda di langit timur menyebar cepat. Ada yang berkata itu cahaya malaikat. Ada pula yang menuduh itu sihir atau rekayasa manusia. Namun tidak ada yang bisa membuktikan. Gambar yang diambil lenyap. Rekaman hilang begitu saja. Hanya tersisa keyakinan dan misteri. Sampai akhirnya, seorang pertapa dari gunung menulis dalam lontar tuanya. Cahaya itu bukan sekadar tanda. Itu adalah panggilan bagi mereka yang masih murni hatinya. Karena satria tidak akan muncul di mata yang tertutup keserakahan. Lalu muncul pertanyaan yang mengguncang batin banyak orang. Apakah Satrio Piningit sudah lahir, namun belum diakui? Atau ia baru akan datang ketika dunia benar-benar gelap total? Entah siapa yang benar. Namun semenjak malam itu, setiap fajar di langit timur selalu tampak sedikit berbeda. Warna jingganya lebih dalam, sinarnya terasa lebih hidup, seolah menyapa manusia dengan pesan yang belum terucap. Dan di antara bisik-bisik doa subuh, selalu terdengar kalimat yang sama dari bibir orang tua yang masih percaya pada ramalan leluhur. Ketika cahaya datang dari timur, maka dunia akan menunduk bukan pada kekuatan, tapi pada kebenaran. Apakah waktu itu sudah dekat? Ataukah dunia hanya sedang menguji kesabaran manusia menanti sesuatu yang tak pasti? Hanya hati yang bersih yang akan tahu jawabannya. Tak ada yang menyangka, kebangkitan itu datang bukan dengan gemuruh, bukan dengan peperangan, dan bukan pula dengan ramainya pasukan. Ia datang diam, perlahan, seolah disembunyikan oleh waktu sendiri. Dunia kala itu sedang sibuk dengan urusan masing-masing, politik yang kian busuk, ekonomi yang rapuh, dan manusia yang kehilangan arah. Di tengah semua itu, perubahan kecil mulai terasa, tapi tak seorang pun memahami maknanya. Di desa terpencil, seorang lelaki muda membantu orang-orang miskin tanpa diminta. Di kota, seorang perempuan mulai mengajar anak-anak jalanan dengan sukarela. Di tempat lain, petani menolak menjual tanahnya meski ditawar harga tinggi, demi menjaga alam tetap hidup. Mereka tidak saling mengenal, tapi semua gerak mereka seolah terhubung oleh kekuatan yang sama, kesadaran yang tiba-tiba tumbuh. Apakah ini kebetulan? Atau inilah cara semesta mempersiapkan kedatangan sang satria? Dalam ramalan kuno disebutkan, sang penuntun tidak akan lahir dari darah bangsawan, melainkan dari luka rakyat yang dikhianati. Ia bangkit bukan karena ingin berkuasa, tapi karena bumi sendiri memanggilnya. Dan panggilan itu mulai terdengar di hati banyak orang.
Tak lagi berupa suara, tapi rasa. Rasa tidak nyaman melihat ketidakadilan. Rasa muak terhadap dusta yang dibungkus indah. Rasa rindu terhadap kebenaran yang sederhana. Rasa itulah yang membuat manusia bergerak, tanpa komando, tanpa pemimpin yang jelas. Di tengah-tengah kesadaran yang tumbuh itu, muncul berita aneh. Seorang lelaki misterius muncul di berbagai tempat. Kadang ia hanya membantu orang tua menyeberang jalan. Kadang ia menasihati pengemis agar tak menyerah pada nasib. Namun setiap kali ia pergi, selalu ada hal ajaib yang tertinggal. Penyakit sembuh, pertengkaran berhenti, atau seseorang yang hendak bunuh diri tiba-tiba menemukan alasan untuk hidup. Orang-orang mulai bertanya, siapakah dia? Namun tak seorang pun tahu. Wajahnya biasa, langkahnya ringan, kata-katanya lembut. Ia tidak menuntut penghormatan, bahkan sering ditertawakan. Tapi bagi mereka yang pernah menatap matanya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, kedalaman, ketenangan, dan kebenaran yang menembus jiwa. Apakah itu Satrio Piningit yang selama ini dinanti? Atau hanya bayangan lain dari kisah yang berulang dalam sejarah manusia? Sementara itu, di langit, tanda-tanda kembali muncul. Awan membentuk pusaran besar tepat di atas laut selatan. Ombak memukul karang dengan suara seperti genderang perang. Seekor burung hitam besar terlihat terbang melintasi 3 gunung sekaligus. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penafsir langit berkata, yang tersembunyi telah bergerak. Tapi dunia belum siap mengenalnya. Dan benar, ketika dunia mulai bergolak, ketika manusia saling menyalahkan, ketika kegelapan moral menutupi bumi, tiba-tiba muncul suara dari penjuru tak dikenal. Kalimat sederhana, namun mengguncang. Bangunlah, wahai yang tertidur, sebab yang kau nanti telah berjalan di tengahmu. Setelah itu, banyak orang bermimpi serupa. Dalam mimpi itu, mereka melihat cahaya putih menembus kabut. Lalu sosok samar berjalan perlahan ke arah matahari terbit. Langkahnya tenang, tapi bumi bergetar setiap kali ia berpijak. Namun anehnya, tak ada yang bisa memastikan apakah itu nyata atau sekadar bisikan dari masa depan. Sebab ketika mereka terbangun, dunia terasa sedikit berbeda, lebih tenang, tapi juga menegangkan, seolah sesuatu yang besar sedang menunggu waktu untuk muncul. Apakah ini tanda kebangkitan Satrio Piningit yang sejati? Ataukah hanya getaran harapan dari jiwa manusia yang haus akan kebenaran? Entahlah. Yang jelas, dunia mulai menunduk, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa sesuatu yang lama ditutup, kini mulai terbuka. Dan yang tersembunyi, mungkin sudah bangkit tanpa kita sadari. Hari itu datang tanpa peringatan. Tidak ada suara petir, tidak ada bencana, tidak ada tanda langit yang luar biasa. Namun entah mengapa, seluruh dunia terasa berhenti sejenak. Angin bertiup pelan, burung-burung terbang rendah, dan manusia dari berbagai penjuru bumi merasakan hal yang sama. Dada mereka bergetar, seolah bumi sedang bernafas dalam kesadaran baru. Di negeri timur, tempat di mana ramalan leluhur pernah ditulis, orang-orang tiba-tiba menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang tahu mengapa, tapi hati mereka terasa hangat, seolah sesuatu yang lama hilang kini telah kembali. Beberapa orang berkata, ia telah datang. Yang lain menjawab, tidak, ia tidak datang. Ia hanya bangkit di dalam diri kita semua. Lalu siapa yang benar? Apakah Satrio Piningit benar-benar telah muncul sebagai sosok nyata? Seorang manusia yang menuntun dunia? Ataukah ramalan itu hanyalah simbol bahwa manusia akhirnya sadar akan kebenaran yang selama ini mereka abaikan? Di tengah kebingungan itu, muncul perubahan yang tak terbantahkan. Negeri-negeri yang dahulu saling membenci mulai berdamai. Para pemimpin yang dulu sombong mulai berbicara tentang kemanusiaan, bukan kekuasaan. Ilmu pengetahuan yang dulu dipakai untuk menipu, kini digunakan untuk menyembuhkan. Alam yang rusak perlahan memulihkan diri. Apakah ini mukjizat? Ataukah hanya hasil dari kesadaran baru manusia yang akhirnya bangkit dari tidur panjangnya? Konon, seorang pertapa tua menulis kalimat terakhir dalam kitab tuanya. Ketika dunia menunduk, bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran, maka rahasia langit telah terbuka.
Satria sejati tidak datang dari langit atau bumi, ia lahir dari hati manusia yang kembali mengenal cahaya. Dan benar, manusia mulai menunduk, bukan di hadapan sosok, bukan pada penguasa, bukan pada kekuatan besar. Mereka menunduk untuk berdoa, memohon ampun, dan berterima kasih pada Sang Pencipta. Dunia yang dulu dipenuhi kesombongan kini dipenuhi keheningan yang lembut. Tapi di antara keheningan itu, muncul satu pertanyaan yang belum pernah terjawab. Siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Apakah ia satu orang, atau sejuta jiwa yang tercerahkan pada waktu yang sama? Beberapa berkata mereka pernah bertemu dengannya, seorang lelaki sederhana yang tersenyum saat membantu orang lain. Tapi ketika mereka mencarinya kembali, ia sudah lenyap, seolah ditelan kabut pagi. Sebagian lagi berkata bahwa satria itu tak pernah lahir secara jasmani. Ia adalah roh zaman, kesadaran yang muncul setiap kali dunia berada di ambang kehancuran. Dan mungkin, itulah rahasianya. Sebab dalam setiap hati manusia yang jujur, ada secercah cahaya yang sama, keberanian untuk berkata benar, kekuatan untuk mengasihi, dan kerendahan hati untuk menunduk di hadapan kebenaran. Itulah tanda bahwa ramalan kuno bukan hanya tentang seseorang, melainkan tentang kebangkitan nurani umat manusia. Namun, siapa yang bisa memastikan kebenaran semua ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Atau hanya kisah yang berulang dari generasi ke generasi? Mungkin ramalan ini hanyalah legenda. Atau mungkin, kita semua sedang hidup di dalamnya, tanpa menyadari bahwa masa depan yang diramalkan itu sedang berlangsung sekarang. Sebab dunia memang telah menunduk, dan mereka yang masih terjaga tahu, bukan karena takut pada kekuasaan, tetapi karena akhirnya sadar, yang tersembunyi telah bangkit, dan kebenaran telah kembali ke tempatnya.